belajar mencari ilmu, menghilangkan kebodohan, mendapatkan mencari doa Allah. Jadi menuntut ilmu, mencari ilmu itu jangan ingin jadi apa-apa dulu, jangan. Kalau saya ingin mencari ilmu, menuntut ilmu, ingin jadi ustadz, itu salah. Nggak boleh ingin jadi ustadz. Jadi ustadz, nggak jadi ustadz, itu serahkan kepada Allah. Bukan titel kita yang memberi, tapi masyarakat. Jangan, oh saya lulusan pesantren, pengen dipanggil ustadz, jangan. Ya, jadi cari ilmu, jangan ingin sesuatu apapun. Ingin apa? Nanti ada nih, di kitab ini ada. Di kitab ini nanti akan dibahas banyak, salah satunya tadi bagaimana niat mencari ilmu. Niat menuntut ilmu di kitab Ta'lim Muta'allim. Nah, sore ini saya akan mengkaji kitab Ta'lim Muta'allim. Sudah niat semua? Kita baca Fatihah. Yang pertama dengan niat itu tadi mencari ilmu, yang kedua Fatihah untuk mu'allif hadal kitab, mengarang kitab Ta'lim Muta'allim. Al-Fatihah kabinatil futuh wal munur wa rasul wa tabatin nasul wa salah ijazat wa bilah wa sallallahu alaihi wa sallam wa nawa alaihi wa sallam ya kisirin muslimin wa ila semua dipanggil kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-Rahmanir Rahim. Saya biasanya kalau sebelum taklim doa dulu, niat segala macam. Yang kedua, kita niatkan khusus untuk guru kita, orang tua kita, Pak Kiai Helmi Abdul Elsim serta istri. Mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang lancar, sehingga dapat membimbing kita kembali. Al-Fatihah ta'alaniyah. Allah Ta'ala yasri mardah sifaan ajilan bih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum belajar kitab Al-Muta'allim, ini kan kelulusan itu kuliah ya. Kadang kamu nggak bawa kitabnya? Nggak bawa. Pulpen bawa? Buku bawa? Berarti harus bawa. Ini biasanya syarat untuk ilmu. Kalau kelas 6 yang saya kaji itu sudah tahu. Nih, kelas 6 semua bukan nih? Nah, begini bagus, kelas 6 ada di depan semua. Nah, yang belum, saya biasakan tuh dari dulu kalau mau mengkaji apapun, tingkatan apapun, saya bahas dulu bagaimana cara kita mencari ilmu. Di kuliah saya kaji, di S2 saya kaji, saya bahas juga. Ini penting. Kadang-kadang kita lupa caranya, kadang-kadang kita lupa torikohnya. Di sini juga ada torik atau ta'allum. Di sini juga dibahas, tapi lebih baik dibahas sebelum kita mengkaji. Sebelum kita tahu dulu apa gitu kitab ta'lim, ta'allum. Nah, yang kita cari itu apa namanya? Apa cara namanya? Ilmu. Ngantuk tuh. Nah, jangan ngantuk. Yang kita cari apa namanya? Ilmu. Ilmu itu apa? Nih, dengerin. Ilmu itu sifat Allah. Wujud kedam. Sifat 20-nya siapa? Allah. Ada nggak kata ilmu? Ada. Kudroh, iradah, baru ada ilmun. Nah,
Makanya harus tahu yang kita cari ini ilmu. Berarti kita sedang mencari sifat Allah. Sifat Allah itu mulia tidak? Mulia. Sifat Allah itu mulia. Makanya hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berbeda? Ini harus diketahui dulu. Jadi jangan sampai salah mencari. Yang kita cari ini bukannya notifikasi. Yang kita cari ini bukannya masa, bukan orang, bukan barang, bukan benda, tapi sifat Allah. Yang kalau itu nempel pada diri kita, maka kita mulia. Karena ada sifat Allah di dalam diri kita. Kalau ilmu banyak, semua punya Allah. Tapi ada yang perlu kita pelajari, ada yang tidak perlu kita pelajari. Ilmu yang mana yang harus kita pelajari? Ilmu yang memberikan manfaat. Sekalipun Al-Quran yang kamu pelajari, kalau tidak memberikan manfaat, nggak boleh dipelajari. Nggak boleh. Kemarin saya ketemu dengan seorang dewan. Beliau mengambil petikan ayat, yang ayat itu kalau dibaca dan diniatkan sesuatu, itu orang terpesona. Mantep nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Itu Al-Quran. Ilmu Allah bukan? Ilmu Allah. Kata dia, Ustaz, ini kalau dibaca ayat ini, itu saya baca. Dia kan anggota dewan. Saya baca ini. Semua kalau saya mau lobby, baca itu dulu, des. Orang itu terpesona, kelepek-kelepek, langsung mengiyakan apa yang saya katakan. Ayat Al-Quran itu. Kalau kalian belum dulu, jangan pelajari itu. Kalau dia pelajari itu wajar, karena untuk kepentingan apa? Melobi, mencari dukungan, mencari massa. Kalian nanti tuh tenang, ilmu mana dulu yang harus dipelajari, nanti ada urutannya. Yang penting kamu tahu bahwa ilmu itu adalah sifat Allah. Maka harus tahu bagaimana cara kita mendapatkan sifat Allah. Pas anginnya kemana nih? Dicopot. Ya, harusnya nggak dicopot ya. Gerah nggak? Kan mana harus laporin nanti. Pasang apa? Kipas angin ya? Apa AC? AC pakai kipas angin. Kalau AC harus tutup dulu semuanya baru pakai AC. Apa? Nah, kembali lagi, berarti harus tahu dulu bagaimana cara kita mendapatkan sifat, cara kita mendapatkan ilmu. Nah, dengerin, bagaimana caranya banyak. Saya sudah sampaikan di kelas 6, saya sudah sampaikan 6 putra, 6 putri, bagaimana caranya itu banyak. Tapi saya sampaikan 3. Dengerin, saya sampaikan berapa? Yang pertama, orang yang mau mencari ilmu itu harus berakhlak terhadap ilmu. Berakhlak terhadap, beradab terhadap ilmu. Tadi kita baca doa, itu berakhlak pada ilmu, beradab pada ilmu. Kemudian kita memuliakan kitab, wasilah ilmu, itu beradab. Saya bilang bawanya hati-hati, jangan diteng-teng bawa kitab ya. Jangan dikiniin bawanya. Nggak boleh gini. Bawa kitab tuh. Ini. Putri kelihatan nggak? Ini bawahnya, jangan dikiniin ya. Tadi Ustaz Manar buahnya bagaimana? Begini nggak Ustaz Manar? Nggak boleh bawa begini, apalagi sambil ditendang-tendang, apalagi dilipit. Nggak boleh. Nggak boleh bawa kitab itu, nggak sopan, nggak boleh. Dilepit begini boleh. Akhlak terhadap ilmu. Ini kadang-kadang berceceran kitab. Ini penting nih santri. Saya sempat nemuin Al-Quran di belakang rumah. Ada namanya lagi. Santri itu bukan nama saya. Naruh Quran di situ. Naruh kitab di mana naruhnya? Di atas kamar mandi, jatuh ke toilet. Nah, ini nggak berakhlak kalau ilmu. Besok-besok nggak boleh. Kalau buku juga sama, buku tulis. Kalau udah dituliskan tentang ilmu di dalamnya, harus dihormati. Bukunya itu. Maka
Makanya guru saya mengajarkan ditulis di kitab itu baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru nama kita atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi sepanjang itu tertulis ini mendapatkan pahala. Tulis. Ini kitabnya baru soalnya. Jadi karena nama saya baru kitabnya. Baru karena namanya ya baru. Jadi belum ada saya namain. Kalau yang cor-coran banyak ada di atas. Nah, namain, salawatin segala macam itu jadi tempel. Gak boleh kitab dipakai buat curhat. Di sini misalnya curhat, aku adalah kamu, kau bagaikan bulan purnama. Gak boleh dipakai buat Jangan curhat di buku tulis, jangan curhat di kitab, apalagi di Al-Qur'an. Boleh, ini penting sebelum kita pelajari. Ini syarat. Kalau saya ngajar, itu akan saya sampaikan, itu syarat. Nggak boleh. Ya, itu berakhlak terhadap ilmu. Apalagi berakhlak terhadap ilmu. Punya wudu. Punya wudu kan tadi? Di sholat yang batal wudu. Tidur, kalau bisa jangan batal wudunya. Kalau tidur, kenapa harus punya wudu? Wudu itu bahasanya dia, asal kata dari dia, cahaya. Orang yang punya wudu dia bercahaya. Nih, saya akan jelaskan salah satunya manfaat orang punya wudu. Dengerin, ada salah satu keluarga Pak Kiai. Itu kalau dia keluar rumah pakai mobil, barang-barang sekeluarga disuruh wudu. Istrinya, anak-anaknya, wudu. Saya nggak tahu kenapa itu disuruh wudu. Tiba-tiba saya ikut pengajian sama almarhum Kiai Haji Makmur Jawawi. Dia bercerita pernah berangkat, beliau tuh sering pergi haji. Kiai Makmur Jawawi ini sering pergi haji dari Madinah ke Mekah pakai taksi. Itu orang Arab kalau mau naik mobil itu lari cepat. Arab itu. Kemarin saya waktu daurah itu teman saya cerita itu pegangannya kenceng banget. Naik taksi larinya itu 160, 180. Kalau udah kecelakaan, itu mental, nggak ada yang selamat. Beliau bercerita, saya waktu pergi haji pernah kecelakaan. Pakai ihram, taksi berempat, satu supir, 3 di belakang, 2 di belakang, 1 beliau di depan. Wah, dari Madinah ke Mekah, kecelakaan. Apa yang terjadi, Kiai? Saya mental, keluar, nggak sadar. Sadar di mana? Sadar saya ada di rumah sakit. Yang saya tanya, Kiai, amalannya apa? Masih hidup, 3 meninggal di tempat. Supir, rekan beliau di belakang meninggal, 1 hidup. Siapa yang hidup? Dia, kan beliau yang cerita. Masa beliau yang hidup. Kata beliau apa? Saya tanya, Kiai, amalannya apa, Kiai? Saya mau baca itu amalan. Seingat saya bacanya biasa sama dengan orang lain, tapi waktu itu saya saja yang punya wudu. Berarti wudu itu bisa menyelamatkan orang. Paham nih? Jadi kalau bisa doa wudu. Saya pernah dijasakan wudu 3 hari gak batal sama almarhum Habib Muhammad Alidrus Cipayung Puncak. Dari hari Rabu sampai, ternyata itu fadilahnya banyak. Kalau bisa batal wudu terus, itu pasti bercahaya. Kalau seorang pelajar mencari ilmu dia sering wudu, bercahaya nggak nanti dia? Maka Allah kasih kemudahan di dalam menghafal. Ini satu. Makanya orang mencari ilmu kalau bisa usahakan, wajibkan pada diri kalian sendiri punya wudu. Gitu. Nanti kalau kamu udah besar, udah kuliah, pacaran, kalau bisa punya wudu.